Let's have a ball. Oke, daon nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Jasmine Zulaika, NIM 2110200018. Kali ini kita akan membahas tentang sosiologi hukum dan ruang lingkup kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang dan pengembangan ilmu hukum yang keberadaannya relatif baru di Indonesia. Sesungguhnya hukum tidak dapat dipandang dari sisi yuridis normatif semata. Karena dengan memahami sosiologi hukum, maka mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan tentang hukum dalam pengertian yuridis empiris. Hal ini menjadi penting karena dalam alur research atau cita hukum dalam perwujudan konkretnya, selain mengacu kepada normalis hukum, masyarakat juga menjadi faktor penting yang menentukan apakah hukum telah berjalan efektif atau tidak. Secara etimologi, sosiologi dalam bahasa Inggris sosiologi, bahasa Belanda sosiolog, bahasa Latin socios, yang artinya kawan, dan kata Yunani logos, pengetahuan, adalah ilmu masyarakat, hidup manusia bermasyarakat. Orang yang dianggap bapak sosiologi modern pada abad 18 adalah Auguste Comte yang mengembangkan teori modern tentang masyarakat di samping pencipta istilah sosiologi. Tugas sosiologi itu mempelajari manusia dalam masyarakatnya. Sosiologi tidak selalu menaruh tekanan pada perorangan, melainkan pada pekerja dengan pengertian keseluruhan seperti grup, keluarga, dan sebagainya dengan ciri-cirinya masing-masing. Pengertian sosiologi hukum ialah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum juga membahas tentang antara masyarakat dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana ilmu sosial. Beberapa pengertian sosiologi hukum yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya satu, menurut Sajipto Raharjo. Menurut dia, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Donald Blank, menurut dia sosiologi hukum itu merupakan kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dilakukan guna untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, menurut Adja Salman, menurut dia sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Sosiologi hukum pertama kali dikenalkan oleh Anzalita pada tahun 1882. Sosiologi hukum lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Adapun beberapa objek dari kajian sosiologi hukum, yaitu antaranya satu, masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena masyarakatlah yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan hukum. Sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat dan kembali berpulang ke masyarakat. Hukum yang menciptakan selalu untuk masyarakat.
yang menjalani hukum tersebut pun adalah masyarakat, serta dampak yang dihasilkan tentunya akan kembali ke masyarakat. Yang kedua itu ialah lembaga. Kenapa lembaga? Sosiologi juga mencerna lembaga sosial sebagai suatu keinginan bersama dari masing-masing individu yang terlembaga, di mana kemudian akan dipatuhi dan dijalani bersama apa yang telah diatur oleh lembaga tersebut. Hukum melihat lembaga sosial sebagai elemen penting untuk menjadi kondisi pengawasan berjalannya hukum dalam masyarakat. Jadi sama seperti sosiologi, hukum juga memiliki kepentingan tersendiri pada tataran lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga itu interaksi. Menjadi kebutuhan bersama pada sosiologi maupun hukum melihat interaksi sebagai pola perilaku maupun tindakan yang memiliki arti tertentu. Setiap tindakan yang memiliki arti bagi sosiologi adalah tindakan sosial, sementara setiap tindakan yang melahirkan konsekuensi bagi orang lain juga suatu tindakan hukum. Masyarakat terdapat konstruksi hukum yang terjalin dari kebiasaan hingga terstruktur menjadi hukum tertulis, dengan kesepakatan bahwa konsensus menjadi kekuatan kepercayaan antar individu. Hukum sesuai berdiri pada tatanan struktural, di mana hukum diciptakan untuk sebuah keteraturan atau keharmonisan dalam berkehidupan sosial bermasyarakat, tanpa harus menunggu konsensus bersama dari individu. Maka sering disebut hukum memiliki unsur pemaksa. Ketika kedua disiplin ilmu, sosiologi dan hukum dipertemukan, maka harus ada persamaan wilayah bersama untuk saling mengisi. Sosiologi tidak bisa memaksa hukum untuk melepaskan struktural dan mengikuti alur berpikir masyarakat. Demikian pula sebaliknya, hukum yang sangat mengikat dan memaksa tidak kemudian mereduksi sosiologi untuk menciptakan pola pendekatan masyarakat yang oportunitis. Sesungguhnya sosiologi hukum berusaha juga menyelidiki pola-pola dan simbol-simbol hukum, yakni makna-makna hukum yang berlaku berdasarkan pengalaman di suatu kelompok dan dalam suatu masa tertentu, dan berusaha membangun simbol-simbol itu berdasarkan sistematika. Dengan demikian perlu juga kiranya mengetahui apa saja yang disimbolkan, maka berarti berupaya mengamati kembali segala sesuatu yang mereka nyatakan dan menganalisa segala sesuatu yang mereka sembunyikan. Inilah tugas sosiologi hukum. Selain itu, kriteria yang digunakan mengabstraksasikan makna-makna simbol yang normatif. Adapun manfaat mempelajari sosiologi hukum yang kita dapat ialah: 1. Mampu membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. 2. Mampu mengkonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran maupun alternatif pemecahan sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang tersaji dalam kajian-kajian teoritik sosiologi hukum. 3. Mengetahui efektivitas hukum yang diakui, dianut maupun berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Selanjutnya, mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis, bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat.